Kembali di iNews Pagi, pemirsa penjamret ponsel yang sempat viral di media sosial ditangkap unit Jatan-Ras Polres Jakarta Utara. Sementara itu, pasangan suami istri di Makassar tertangkap tangan mencuri telepon genggam. Tim unit Jatan-Ras Polres Jakarta Utara menangkap ISL, pelaku penjamretan ponsel yang video sempat viral di media sosial. Dari tangan tersangka, disita barang putih 1 unit sepeda motor dan 20 unit ponsel berbagai merek. Tersangka berdalih tak memiliki pekerjaan akibat di PHK dan nekat menjamret untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tersangka ini sudah 11 kali melakukan, namun bukan merupakan residivis karena belum pernah dihukum, belum pernah menjalani hukuman di LP. Ya. Namun perbuatannya sudah dilakukan sebanyak 11 kali menurut pengakuan yang bersangkutan. Tersangka terjerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Yuda Tripastyo, iNews melaporkan. Sebuah rumah kos di Jalan Angkasa, Kelurahan Panaikan sontak ramai dengan warga. Mereka geram setelah warga memergoki aksi pencurian telepon genggam. Para pelaku tidak beraksi seorang diri. Ia diduga mengajak istri dan teman wanitanya dengan tugas berbeda. Suami berperan sebagai joki, istri jadi eksekutor pencurian, sedangkan teman wanitanya sambil menggendong anak membantu mengamati sekitar. Polisi yang datang kemudian mencoba mengamankan para pelaku. Saat dibawa polisi, warga yang kesal mencoba menghakimi. Petugas yang mengamankan pelaku dibuat kewalahan saat mengevakuasi ke mobil patroli. Ketiga pelaku pencurian ponsel ini digelandang ke Mapolsek Panakukang. Saya di dapur mas, masak sebentar masak tuh baru ada masuk dalam kamar, langsung bisa lihat baru maling baru bentor sini masuk, ada bentor, baru cari. Berapa orang bu? Saya tahu cuma 1 orang masuk dalam kamar. 2 handphone milik warga jadi barang bukti kejahatan dan polisi mengamankan ketiganya ke kantor polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan munculnya fenomena angin tornado yang menculang tinggi di Pantai Bira. BMKG wilayah 4 Makassar menyebut angin berkecepatan tinggi itu dinilai berbahaya dan terjadi hampir setiap tahun. Angin tornado. Iya. Video amatir warga ini merekam detik-detik fenomena kemunculan pusaran angin tornado yang menjulang tinggi di Pantai Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 4 Makassar menyebut kemunculan fenomena pusaran angin berkecepatan tinggi yang biasa disebut angin tornado atau puting beliung akibat konvektif angin di wilayah Sulawesi Selatan bagian timur, khususnya di wilayah Kabupaten Bulukumba dan Selayar cukup kuat, ditambah tekanan dan arah angin yang berubah-ubah. Hal ini menandakan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros, Baru, Bone, Luwu, Luwu Utara, Enrekang, dan Kota Makassar, serta wilayah bagian timur, akan memasuki puncak musim penghujan dengan intensitas curah hujan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jadi ini pengaruh dari memang perbedaan-perbedaan tekanan dan arah angin yang mulai berubah-ubah karena ada pergeseran-pergeseran. Memang kalau saya cermati, angin yang saat ini kadang ada di angin timuran, kadang tenggara, kadang selatan, kadang dari barat, sudah mulai bergeser-geser. Ini menunjukkan bahwa fase musim penghujan ini memang sudah akan memasuki di wilayah Sulawesi Selatan. Gitu. Jadi fenomena puting beliung yang terjadi itu adalah bagian-bagian dari efek perubahan-perubahan dinamis atmosfer kita. Warga yang berada di wilayah tersebut diimbau tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah, mengingat curah hujan tinggi disertai angin kencang diprediksi terjadi hingga akhir bulan Desember mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad bayi ditemukan di Kali Cengkareng Drain, Kembangan, Jakarta. Polisi menemukan barang bukti 2 pakaian orang dewasa yang diduga milik orang tua bayi. Petugas kebersihan Kembangan, Jakarta Barat menemukan jasad bayi di tempat penyaringan sampah Kali Cengkareng Drain, Jakarta. Penemuan jasad ini bermula saat petugas sedang menyaring sampah di kali dan menemukan bungkusan yang mencurigakan. Saat dibuka, berisi jasad bayi perempuan.
Kepolisian sektor Kembangan mengidentifikasi jasad bayi dan menemukan 2 kaos yang dijadikan alat untuk membungkus jasad bayi. Diduga kaos ini milik orang tua bayi. Hubungan di luar nikah kan? Kita belum bisa memastikan, masih dalam penyelidikan. Karena kita belum tahu pasti dari mana titik pembuangan dan siapa yang melakukan. Karena ini kan salurannya dari Kali Pesanggerahan dan sudah terangkut oleh mesin pengangkut sampah. Petugas mengevakuasi bayi ke RSCM Jakarta untuk otopsi. Polisi masih memburu keberadaan orang tua jasad bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang meningkatkan patroli di Sungai Cisadane menyusul kemunculan buaya di bantaran sungai dan viral di media sosial. Warga yang beraktivitas di Sungai Cisadane diminta untuk berhati-hati. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, warga mengusir buaya rawa yang tengah berjemur untuk memasuki perairan Sungai Cisadane di daerah Kecamatan Cisauk hingga Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Petugas BPBD Kota Tangerang yang mendapat laporan adanya buaya di Sungai Cisadane meningkatkan patroli menyusuri sungai pada pagi dan sore hari, terutama di wilayah Kota Tangerang. Beredar informasi 43 ekor buaya lepas ke aliran Sungai Cisadane dari penangkaran di wilayah Bogor, Jawa Barat. Petugas mengimbau warga yang bermukim di bantaran sungai, terutama yang sehari-hari beraktivitas di sepanjang aliran sungai untuk berhati-hati dan tidak perlu terlalu resah karena informasi lepasnya puluhan ekor buaya masih ditelusuri kebenarannya. Karena kemarin ada berita 43 ekor buaya lepas di Sungai Cisadane, kami akhirnya meningkatkan dari operasi rutin yang kami lakukan. Kami melakukan patroli mulai dari kemarin sampai dengan hari ini. Dan dapat dipastikan informasi dari beliau bahwa berita ini sampai hari ini kebenarannya perlu dipertanyakan. Aliran Sungai Cisadane melintasi sejumlah wilayah mulai dari Bogor di hulu hingga Kabupaten Tangerang sebagai area hilir. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dikabarkan akan pulang ke tanah air pada 10 November mendatang. iNews Pagi akan kembali usai jeda.